yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, barangkali kita akan semakin cerdas menyikapi hidup ini, apalagi dengan bimbingan ilmu Allah dan keimanan yang semakin tertancap pada diri ini. Kita tidak hanya memperhatikan amal yang besar, amal yang kecil pun sangat berarti bagi kita. Jangan sampai kita menghilangkan dan menyia-nyiakan peluang itu. Sebab jika tidak, maka akan kita pun pasti akan memperhatikan. Jangankan amal itu amal yang banyak, amal yang kecil sekalipun ternyata kita tidak akan menyia-nyiakan peluang itu. Sebab bisa jadi amal yang kecil ini, sebab bisa jadi amal yang sedikit ini adalah jaminan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dengan ibadah kepada Allah. Ternyata nanti ada ibadah yang berkaitan dengan badannya. Ibadah badannya ini berkaitan dengan badan kita. Artinya nanti tidak bisa diwakilkan kepada yang lain kecuali dengan badan ini selama badan ini masih hidup. Seperti ibadah sholat. Ibadah sholat tidak bisa diwakilkan kepada yang lain walaupun kerabat kita sendiri. Contoh umpamanya bapak usia sudah 60 tahun karena merasa capek, pengalaman hidup sudah luar biasa. Umpamanya, wahai anakku, silakan seminggu saja bapak gantikan bapak sholat di masjid. Apakah bisa? Itu tidak bisa karena kaitan dengan badannya. Jangankan orang itu ada di tempat mukim sendiri, di tempat safar pun tetap sholat itu wajib. Jangankan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit pun sholat itu tetap wajib didirikan. Akan tetapi ingat, sholat itu didirikan untuk siapa dan karena apa? Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fasholli li rabbika, sholatlah kamu li rabbika, untuk Tuhan. Sehingga ditanya, man rabbuka, nanti siapa Tuhan? Di kita, di negara kita banyak yang menjawab Tuhannya Allah, tapi aneh ketika amal wujudnya ternyata ada yang seperti Konghucu, ada yang seperti Yahudi, bahkan ada seperti Hindu dan Buddha. Ini aneh ketika dijawab Tuhannya Allah, tapi ternyata amal ibadah tidak mencerminkan Tuhannya. Sehingga nanti ditanya,
wa ma kunta ta'budu, dalam hadis riwayat Tirmidzi di alam barzah itu, wa ma kunta ta'budu, apa yang kamu ibadahi selama ini? Sehingga dia menjawab, a'budullaha wa la usyriku bihi syai'an. Aku selamanya ibadah kepada Allah, aku tidak berbuat syirik kepadanya, dan aku bisa membuktikan ini dan itu. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah saum pun sama, kaitan dengan badan yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian ada juga ibadah yang berkaitan dengan maliyah, urusan harta. Ibadah ini harus kuat harta. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang berkaitan dengan nisabnya, haulnya, kemudian jenis dari barang itu ditentukan maliyah. Akan tetapi harta yang berkaitan dengan maliyah ini, atau ibadah yang berkaitan dengan maliyah ini, bisa nanti dipamayarkan, dipangaluarkan. Seperti seorang anak kecil, kemudian dia harus dikeluarkan zakatnya, maka ibunya itu bisa mengeluarkan. Atau bapaknya si A memiliki hutang yang banyak, si B bisa untuk membereskan hutang. Atau si A tidak bisa mengeluarkan zakat, si B itu bisa membantu. Ini kaitan dengan maliyah, berbeda dengan tadi kaitan dengan badan. Selain dari itu juga nanti ada ibadah yang berkaitan dengan sistem dunia. Lagi-lagi juga ibadah untuk apa dan karena siapa. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar juga ternyata li rabbika. Berkurbanlah kamu untuk siapa? Li rabbika, untuk Tuhan. Lagi-lagi nanti ditanya, ma kunta ta'budu man rabbuka. Jadi tidak seperti gampang yang kita pikirkan. Ternyata nanti amal inilah yang akan menyertai kita dalam kubur, dan amal inilah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Bukan jabatan, bukan kendaraan, bukan rumah, bukan pengaruh kita, popularitas kita, bukan tinggal kita, tapi apa yang akan kita bawa nanti di hadapan. Banyak kejadian, sekolahnya di luar negeri, ijazahnya banyak, sampai dipuji banyak orang, tapi lagi-lagi ketika dia meninggal dunia, meninggalkan itu, ternyata lembaran-lembaran ijazah itu tidak bermanfaat sedikit pun dalam kubur. Tetap yang menyertai kamu itu nanti adalah amal soleh. Suatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitan di dalam ibadah sesembelihan ini pun nanti ada sembelihan yang hukumnya boleh. Dalam pengertian boleh ini tidak dijelaskan waktunya, silahkan mau malam, mau siang, mau sore. Tempatnya juga tidak ditentukan, hanya jangan sampai binatang yang haram saja, karena jelas tidak boleh nanti makan babi bagi umat Islam, karena jelas hukumnya bukan haram karena ada cacing pita, tapi karena haram ada nasnya dari Allah. Bos bisa itu titik. Dan ada orang yang beralasan kenapa daging babi haram itu karena mengandung cacing pita. Dengan teknologi yang sekarang itu bisa dipisah. Kalau bisa-bisa jadi cacingnya jadi halal, kan tidak seperti itu. Maka alasan yang kuat kenapa haram, karena menaskan di dalam Al-Quran dan hadis, cukup sampai situ. Kemudian ada lagi ibadah sembelihan yang justru dikaitkan dengan kelahiran seorang anak. Maka tentu ini waktunya ditentukan dan binatangnya pun ditentukan. Gak bisa hakikat seorang Indonesia. Karena lupa seorang yang besar dan doanya jarang, tidak bisa. Jadi tentukan. Waktunya pun sama ditentukan. Maka ini disebut al-aqiqah fi yaumi sami tiba.
pada hari kelahiran yang ketujuh dari anak yang dilahirkan, maka disunahkan untuk menyembelih, disebut akikah. Juga ada lagi yang disebut dengan al-haji, haknya besar. Ini berkaitan dengan jamaah haji yang lagi melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 10 ketika melakukan haji, maka nanti ada yang disebut dengan menyembelih, disebutnya al-haji. Tapi bagi kita orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka pada hari yang ke-10 min Dzulhijjah dari Dzulhijjah, maka disunatkan untuk menyembelih hewan kurban yang disebut dengan udhiyah. Apakah ditentukan binatangnya? Ditentukan. Waktunya pun sama, ditentukan. Tidak boleh nanti menyembelih pada tanggal 9 atau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, tidak boleh. Tapi tetap dagingnya halal, cuma disebut sebagai kurban udhiyah, itu tidak sah. Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Bahkan nanti tidak ada amal yang paling Allah sukai pada diri seorang hamba ketika yaumun nahar, pada hari Idul Adha, melainkan min ihraqid dami. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jauzi, di sana dengan jelas Nabi bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min ihraqid dami. Tidak ada amal perbuatan pada hari berkurban melainkan mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah itu hewan sebamukan itu yang dilihat oleh Allah. Walaupun nanti itu pun termasuk wujud dari ketakwaan, akan tetapi tidak cukup hanya memperlihatkan fisik semata. Walaupun nanti kebaikannya akan dicatat oleh Allah sebanyak, bukan hanya daging tulang darahnya yang mengalir, bulu-bulu yang ada pada hewan tersebut akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Akan tetapi bukan hanya fisik itu saja. Di dalam Quran surat Al-Hajj dengan jelas Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ingatlah, tidak akan sampai dan mencapai Allah darahnya, itu tidak mungkin sampai kepada Allah, itu hanya fisik. Dan juga tidak akan sampai kepada luhumuha, dagingnya pun sama. Kita mau balik daging tina limosin, teman daging tina sapi Jawa, sapi Madura, mau anak tinggal, tidak akan sampai. Walakin yanaluhu taqwa, tapi akan mencapai Allah ketakwaan di dalam mewujudkan. Ada yang sampai kejadian, Pak, karena saham untuk saham sapi itu, sapi kan itu 7 ya, berserikat 7 orang. Tapi karena pemahaman dia yang salah, ketika berkurban sapi itu lebih mulia daripada kurban hanya sekedar saham untuk domba. Di tempat saya ada sampai saham domba itu 3,7. Datang kepada saya, Pak Ustaz, saya akan ikut saham, tapi saya maunya saham sapi. Kata saya, boleh saham sapi, tapi ini untuk mencapai saham sapi tidak cukup uangnya. Loh, kenapa? Karena 3,7 ini hanya sampai kepada kami saja. Saya tidak mau, pokoknya hanya sapi. Jadi saya, sok tambahan ada sapi 24 juta. Jadi itu sampai orang tidak jadi. Kalau begitu saya tidak mengukurkan. Kenapa? Karena saya mempunyai sapi. Jadi di dalam pikiran orang itu sekarang kok masih ada sampai menganggap bahwa ketakwaan itu diukur karena jenis binatangnya yang besar. Bukan. Tapi ketakwaan di sana kalau ketika leluasa
memiliki harta, silahkan berkurban. Tak lakukan. Adapun nanti mau berkurban untuk kambing atau untuk sapi, ini nanti kebijakan yang jika saham itu sudah sampai kepada 7, maka akan menjadi pertimbangan lebih baik menjadi sapi saja daripada sektor domba. Bukan berarti tidak boleh. Itu ada orang yang berpikir ke arah sana masih saja, padahal ketahuan berkurban. Sampai Rasulullah SAW bersabda di sana, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudkhil fala yaqrabanna shalah." Ini sangat penting dan sampai diancam oleh Rasulullah, "Fala yaqrabanna shalah." Barang siapa di antara kamu yang memiliki keluasan kesempatan untuk berkurban, tidak diterangkan di sana apakah mau berkurban sapi atau apa. Ustaz boleh tidak? Saya sendiri tapi saya mau berkurban sapi di sini. Silakan, bagus. Akan tetapi apa yang kamu perlihatkan? Apakah ketakwaan kamu kepada Allah dengan kurban itu, ataupun hanya kesombongan? Inilah yang menjadi permasalahan. Dengan kambing bisa silakan, karena dengan kambing cukup bagi mampu pusatnya silakan. Ustaz saya buat jangan bergajah, kita nggak terbunuh binatang itu ditentukan walaupun besar, kalau tidak sesuai dengan syariat tidak. Buat iman yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman dari Rasulullah, "Fala yaqrabanna shalah." Kamu mau berkurban tapi hari-hari tidak berkurban, ingat, "Fala yaqrabanna shalah." Janganlah sekali-kali kamu mendekati sholat. Demikian kan? Lah semangat kau ya anak, semangat kau. Kau deket karena tempat sholat kami katanya. Namun sababnya kamu mampu punya harta tapi tidak mengeluarkan untuk berkurban sedikit. Pada Rasulullah bersabda, tidak ada amal yang paling mulia supaya dicintai oleh Allah pada hari nahar, pada hari berkurban, mimpi rohnya mulai dari mengalirkan. Tidak kita mampu untuk berjuang, untuk berjuang. Inilah amal yang ditunggu pada buat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima persembahan amal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita mencapai ketakwaan yang dimaksud? Kenapa? Karena tadi la yanalullahu luhumuha wa la yamaluha walakin yanalu. Ingat, tidak akan mencapai Allah darahnya, tidak akan mencapai Allah juga, tapi mencapai pada derajat yang tinggi di hadapan Allah, takwa kamu. Lagi-lagi Allah juga berfirman di dalam Quran yang lain, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ini sangat didam-damkan oleh takwa di kalangan para sahabat. Sampai di dalam satu hadis yang oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la sabikum wa la amwarikum." Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan terhadap fisik kamu, tidak terhadap ganteng kamu, cantik kamu. Allah pun tidak memperhatikan kepada kamu bila amwalikum, kepada kaya kamu, harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa ma'akum. Tapi Allah akan memperhatikan kamu bila qulubikum, isi apakah ikhlas, apakah sudah mencapai takwa atau tidak. Wa amalikum, dan amal perbuatannya. Jangan-jangan amal ini adalah bukan sesuai dengan ketentuan syariat. Buat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, takwa yang sebenarnya,
Dan takwa inilah cita-cita yang diharapkan semua muslim dan muslim. Kuati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian apa yang disampaikan, mudah-mudahan setiap amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.